mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku, Petrus Uruspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Unggul, Lis Mardiana sebagai Biung Sino, dibantu oleh Idris Avandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibel, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita, Asdi Suhastra. Sutradara, Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jonggo, laki-laki kasar, seorang perampok, memaksa Nilot Paladala agar mau menemaninya di hutan. Limpung yang mendengar dan mengetahui tingkahnya langsung menyerang. Jonggol dibuat tak berdaya. Sementara pertempuran mereka berlangsung, Nilot kedatangan laki-laki cukup usia yang diakui sebagai kakeknya yang bernama Ki Bale Oro-Oro. Nah, marilah kita ikuti kelanjutan kisahnya. Kamu tidak mengerti, Nduk. Sudahlah, tugasmu adalah merawat serta menjaga pusaka Junduk Mentul itu. Jangan sampai terlepas dari kutangmu. Nah, ini padanannya. Terimalah. Terima kasih, Mbah. Nilot! Nilot! Jangan teriak-teriak seperti di hutan, Kang. Nilot! Nilot, ternyata kedikdayaan setan dari hutan Parangjarang tidak ada artinya bagiku. Hanya bicaranya saja yang besar. Dan kamu tahu, bagaimana dia? Dia belum mati, tapi hidup pun tidak. Nilot, hari ini kamu di bawah kekuasaanku. Kalau kamu berani menolak, berarti nasibmu tidak jauh beda dengan si Jonggol itu. Siapa lagi ini? Tua bangka berani masuk ke dalam bilikmu? Sini kau, sini. Ini mbahku. Mbahmu? Apa telingaku tidak salah dengar, Nilot? Orang tua keriput jelek, loyo seperti ini adalah mbahmu? Nilot, memalukan kamu ini. Kenapa punya mbah jelek seperti ini, Nilot? Apa tidak ada yang lain yang lebih bagus, yang lebih tampan, yang lebih menarik? Ya, yang sesuai dengan wajahmu. Kalau bisa ya, Nilot ya, cari yang lebih bagus sedikit. Kurang ajar, tidak tahu aturan. Kurang ajar, tua bangka jelek. Cium tanganku, ha?
Akulah pendekar Limpung. Ayo, cium tanganku. Ayo. Kamu terlalu meremehkan Mbahku. Lihat, sebentar lagi kamu pasti tak berkutik di buhatnya. Sekarang Mbahku menjulurkan tangannya seolah ingin berjabatan dengan Limpung. Tangan Limpung dengan kekar meraih tangan Mbahku. Ayo. Mereka bersalaman. Iya. Hanya dengan sekali sentakan ke atas, tubuh Limpung terangkat, melayang lalu menghancurkan benda milikku. Baru tahu rasa kamu. Kasihan, kaki Limpung di atas dan kepalanya di bawah. Tengkuknya tertekuk. Ada apa ya? Main sulapnya di kamar ya? Tidak apa-apa, biar saja. Dia baru terpeleset, jatuh terpelanting, lalu jungkir balik. Kepalanya diuji, kuat apa tidak menabrak pajangan, begitu. Kita tarik aja. Iya. Limpung, memalukan. Dok, Mbah Iya, pergi Mbah. dulu ya. Iya, Mbah. Sudah, kamu di sini saja. Biar Mbah sendiri. Tidak perlu diantar. Iya, Mbah. Itu, pantaskan dirimu. Rapikan rambutmu. Iya, Mbah. Supaya kelihatan lebih cantik, Dok. Mbah, iya. Tidak kusangka, sangat indah dan menyejukkan hati. Iya, Kakang. Kamulan candi yang Kakang kerjakan sudah mulai kelihatan indah dan menarik, juga menyejukkan hati. Dinda Narswari tidak sedang memujiku, bukan? Tidak, Kakang. Aku bicara karena memang ingin mengatakan seperti itu, Kakang. Tidak dibuat-buat. Ya, berarti bukan hanya aku saja yang merasa sejuk atau damai dan juga tentram manakala memandang Kamulan Candi, ya kan? Sungguh, Kakang. Kakang jangan merasa aku hanya sekedar membuat hatimu gembira. Terima kasih. Dulu, ketika aku dan kakek memandang dari kejauhan di pematang sawah di bawah sana itu, kakek dan aku sudah merasakan ada getaran aneh yang sangat kuat terpancar dari Kamulan Candi ini, Kakang. Oh iya? Sungguh, Kakang. Oh. Kalau tidak, mana mungkin kita bertemu? Langkahku seakan ada yang menarik menuju kemari. Ketika kakek melihat, kakek merasa ada semacam keteduhan yang menyejukkan hati. Itulah sebabnya kita bisa bertemu. Karena batin kami memang seakan ada yang membawa kemari, Kakang. Nariswari, kalimatmu selain membuatku bangga, juga membuat hatiku merasa terpuji. Aku tersanjung, Dinda. Kakang, aku malah merasa tenang dan bahagia yang tidak terhingga bisa berduaan dengan Kakang. Guna. Ki Umbul, Kakang. Ada apa dia? Kelihatannya kok tergesa-gesa. Lah di sini toh kalian. Iya, di mana lagi, Kakang? Ada apa sih? Saya muter-muter mencari ke sana kemari, ndak taunya di sini toh. Itu di sana ada serombongan itu loh, iring-iringan pasukan menuju kemari. Banyak. Dari mana? Mataram? Ada yang melapor tadi ya, dia malah seperti melihat Gusti Rani Pramodawardhani. Oh iya? Iya, dengan putra mahkota begitu. Kakang, Iya. hari juga sudah menjelang sore. Sebaiknya perintahkan semuanya untuk istirahat. Oh begitu ya. Ya baik-baik Guna. Terus disuruh mengadakan penyambutan ya? Tidak perlu. Oh. Biarkan apa adanya saja. Yang penting seluruh teman-teman pekerja sudah selesai. Oh lah, tapi yang datang kan bukan orang biasa toh Guna. Bukan orang kebanyakan maksudku.
kenapa tidak diadakan penyambutan? Sudahlah, tidak perlu mengada-ada. Berbuatlah apa adanya saja. Oh iya. Yang terpenting adalah kita tidak menghilangkan atau membuang rasa hormat kita terhadap beliau. Oh iya, baiklah Guna. Baik. Wah, semua istirahat. Istirahat. Sudah bubar, sudah senja, ayo istirahat. Ada apa lagi? Mengapa Gusti Rani mengunjungi Kamulan Candi justru pada senja hari? Berarti Gusti Rani beserta rombongan akan bermalam di sini. Tetapi ada apa rupanya? Aduh, sakit semua. Beginilah keadaan kami, Gusti. Yang sakit sebisa mungkin hanya kami obati dengan kekuasaan Dewata. Beberapa orang penyembuh memang ada, tetapi mereka tidak menjamin bisa menyembuhkan. Kami hanya berusaha semampu kami. Iya ya, kasihan mereka. Mereka rela berkorban demi tegaknya Kamulan Candi. Ampun Gusti. Tidak usah menyembahku seperti itu. Apalagi sampai lama. Tidak, aku tidak mau. Sementara beberapa orang temanmu saat ini sedang merintih, menahan sakit. Bangunlah, bantu mereka. Ayo obati, cepat. Ampun Gusti Rani. Kasihan mereka. Anak kecil seusiaku itu makan makanan yang menurutku tidak layak, Bunda. Dia menghabiskan makanan yang ada di daun jati. Kasihan sekali. Penghargaan apa yang harus kita berikan kepada mereka? Bunda. Ada apa, Ananda? Tidak bisa. Tidak. Apanya? Kenapa, Ananda? Bunda, kita harus mengundang mereka ke pejamuan. Mereka harus kita hidangkan makanan yang enak-enak. Biar mereka nikmati sepuas-puasnya. Mereka tidak boleh kurus, Bunda. Mereka harus sehat. Setelah itu, mereka bisa bekerja kembali. Mereka harus kuat, Bunda. Iya. Semuanya harus diundang. Yang sakit saja, bersama dengan anak-anaknya. Tetapi, kalau ada yang pura-pura sakit bagaimana? Apa mereka ikut datang juga misalnya? Tidak apa-apa, itu lebih bagus. Tetapi jika jumlah yang pura-pura sakit lebih banyak bagaimana? Misalnya yang sakit cuma 15, tetapi yang datang 150 orang. Bagaimana? Wah, itu akan lebih mencengangkan lagi, Paman Guna. Biarkan saja mereka. Yang ingin pura-pura, ya biarkan saja. Jangan dicegah dan jangan juga disuruh. Sang Buddha akan tersenyum kepada mereka yang pura-pura sakit. Biarkan saja. Mungkin mereka akan direstui. Agar mereka benar-benar sakit seumur hidup. Ya, boleh juga, boleh. Putraku sangat memuaskan hatiku. Kata-katanya membuat hatiku tentram. Dia mengerti penderitaan orang lain. Aku bangga padanya. Semoga kelak, jika saatnya tiba, dia akan memerintah negeri ini dengan adil dan bijak. Oh, Gusti, hati-hati. Banyak kayu yang berserakan. Terima kasih, Guna. Weh, bukan main. Cantiknya. Nggak ketulungan. Gusti Rani. Punya suami juga kok ya gagah, ganteng. Weh Jan, pokoknya nggak kurang lah. Semua serba lebih. Weh. Putra mahkota juga. Duh, cakepnya. Ganteng. Wih. Sebuah keluarga yang sangat serasi. Ya.
Mudah-mudahan saja Gusti Rani, putra mahkota, Gusti Baginda Maharaja, serta seluruh kerabatnya dilimpahi kebahagiaan. Ini Mbah, jajan kesukaan Mbah Bale. Dari mana ini, Nduk? Dari pasar Mbah, beli. Welah. Kenapa mesti repot nih, Lot? Justru sampai sekarang saya merasa belum bisa membahagiakan Mbah Bale. Belum mampu. Tapi saya minta Mbah Bale jangan marah pada saya ya. Loh, kenapa harus marah, Nduk? Ini saja untuk Mbah sudah lebih dari cukup. Benar itu. Iya Mbah. Lah ini buktinya. Saya selalu ingat pada Mbah. Saya ingat jajan kesukaan Mbah. Makanya saya bawakan untuk Mbah Bale. Iya, terima kasih, Nduk. Terima kasih. Nilot selalu ingat makanan kesukaan Mbah. Lepet Mbah. Satu untuk Nilot, satu lagi untuk Mbah. Nilot, bocah ayu. Cara bercandamu mengingatkan Mbah pada ibumu, Nilot. Cantik ya Mbah? Wah, cantik sekali, Nduk. Sama seperti kamu. Oh ya? Iya, cuma bedanya kamu kelihatan lebih mandiri dibandingkan dengan ibumu. Kamu kelihatannya lebih dewasa. Latar belakang ibumu dibesarkan dari keluarga yang kurang bahagia, Nduk. Mbah selalu saja berbeda pendapat dengan tingkah laku mbahmu, Biung Sinom. Tidak pernah sejalan. Kalau Mbah inginnya ke arah barat, maka mbahmu Biung Sinom inginnya ke arah timur. Selalu begitu. Tidak pernah akur, Nduk. Sehingga keberadaan ibumu tergantung pada keadaan antara iya dan tidak. Nah, dari sinilah awal kejadiannya. Siapa kamu yang sesungguhnya, Nduk? Dimulai pada saat Mbahmu Biung Sinom mencari ilmu ke sana, di lereng utara Mahameru. Ibumu tidak ada yang mengawasi. Kemudian ibumu terjerat tali kasih. Ibumu kasmaran. Ibumu asik masuk bercinta bersama seorang pemuda yang bernama Randu Santani, ayahmu. Nilot Paladala, gadis yang tumbuh dewasa, mendengarkan dengan seksama cerita Mbah Bale Oro-Oro. Nilot ingin tahu kebenaran cerita itu, sementara Ki Bale Oro-Oro menceritakan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.